Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kabar Anda semua baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini di tengah suasana sedang mendung hujan di kota Manado, saya ingin membawakan sebuah topik sederhana mengenai eksposisi Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia, tepatnya terjemahan baru, berbunyi seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jika kita membacanya secara sepintas, misalnya saja dalam Filipi pasal 2 ayat 12, kita bisa berpikir bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang akan diperoleh ketika kita berusaha secara terus-menerus. Jadi seolah-olah keselamatan itu adalah hasil dari perbuatan baik kita atau hasil dari usaha kita, bukan karena pemberian cuma-cuma Allah. Jika kita memahaminya seperti ini, maka itu akan sangat mengganggu konsep anugerah yang ada di dalam kekristenan itu sendiri. Kita percaya bahwa keselamatan hanya diperoleh lewat Yesus Kristus. Kita percaya jika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka kita pun akan diselamatkan. Jadi sudah sangat jelas bahwa di dalam kekristenan, keselamatan itu bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah. Jika kita meninjaunya secara biblika, misalnya saja kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kebanyakan kata kerjakan kebanyakan menggunakan kata work out dan bukan work for. Work out itu seperti ini. Kita sudah diselamatkan, tetapi masih ada yang harus dilakukan untuk mencapai kesempurnaan. Tetapi kalau work for, kita bekerja untuk keselamatan. Tetapi kalau work out berbeda. Kita sudah diselamatkan, tetapi masih ada yang harus kita lakukan. Saya lebih setuju dengan versi bahasa Indonesia masa kini yang berbunyi seperti ini. Sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya pada waktu saya berada di tengah-tengah kalian, maka lebih-lebih sekarang pada waktu berjauhan, hendaklah kalian tetap taat kepada saya. Kalian sudah diselamatkan oleh Allah, jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Lakukanlah itu dengan hormat dan patuh kepada Allah. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-12 itu lebih jelas. Dia berkata secara terus terang bahwa kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi berusahalah terus supaya kesejahteraanmu menjadi sempurna. Nah, dalam versi bahasa Indonesia masa kini sebenarnya terjemahan ini lebih tepat dan juga sesuai dengan terjemahan-terjemahan yang ada di dalam versi bahasa Inggris. Jadi untuk memahami Filipi 2 ayat 12 ini, sebenarnya kita harus memahaminya bahwa kita sudah diselamatkan, hanya saja masih ada yang harus dilakukan. Terus kemudian dalam Filipi 2 ayat 13, dalam versi bahasa Indonesia, dalam versi terjemahan baru berbunyi seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata kerelaannya. Dalam bahasa Indonesia masa kini juga menyebutkan kata rela pada ayat 13. Sebenarnya jikalau ditinjau dari bahasa aslinya, sebenarnya kata kerelaan itu berbunyi menurut maksud baiknya. Jadi karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut maksud baiknya, bukan menurut kerelaannya, tetapi menurut maksud baiknya. Jadi saya percaya melalui penjelasan singkat Filipi pasal 2 ayat 12-13 ini, teman-teman dan saudara-saudara sekalian bisa memahami mengenai maksud sebenarnya
dari ayat-ayat ini. Jadi satu hal yang ingin saya tekankan bahwa di dalam kekristenan berbeda dengan keyakinan-keyakinan lain, bahwa kita percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena setiap usaha kita, tetapi kita diselamatkan hanya semata-mata oleh anugerah Allah. Sola gratia, hanya oleh anugerah Allah itu sendiri. Dan ketika kita sudah diselamatkan, tetap masih ada yang harus kita lakukan untuk mencapai kesempurnaan itu. Karena itu, kita percaya bahwa keselamatan kita adalah karena anugerah, maka marilah kita mengerjakan keselamatan kita dengan respon, yaitu ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan senantiasa melakukan perbuatan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.